Tes, halo bradku. Di seantero jagat Nusantara, balik lagi bareng kami Santuy Movie yang masih siaga untuk nemenin waktu gabut kalian. Gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu dan terus dalam kondisi terbaik, oke? Berjudul The Hurricane Heist menceritakan sekelompok penjahat yang melakukan aksi perampokan terbesar dan juga ternekat. Mereka merampok departemen keuangan saat badai besar melanda dan wah, seru juga sangat menegangkan ini mah. Nah, gimana keseruannya? So, biar semangat, mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, and 2, and 3, apa? Gaskeun, mantap! I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Data point right there. Got confirmation, guys. Berlatar di Amerika, tepatnya di Departemen Cuaca Nasional Silver Spring, terdapat beberapa orang yang lagi memprediksi akan adanya jalur badai Temi melanda wilayah Alabama dan Florida. Dari seorang ahli cuaca bernama Will Rutledge, Direktur Departemen Cuaca yang bernama Frobisher, mendapat informasi bahwa badai yang akan datang ini sangatlah besar melebihi badai-badai yang lainnya. Tapi alih-alih menuruti perkataan Will untuk memanggil Garda Nasional, Frobisher malah nggak mempercayai ucapan dari Will. Years ago, Hurricane Andrew laid waste to this town. Di waktu yang sama, seorang kepala polisi setempat bernama Dixon memperingati warganya agar mengungsi sebelum badai datang. Hal itu Dixon lakukan agar gak ada lagi korban jiwa seperti badai Andrew yang telah meluluh lantahkan kota itu. A good citizen. Get a move on, come on! Yes, sir. Saat yang lain sibuk mengungsi di Departemen Keuangan Fasilitas Gulfport, seorang pegawai wanita bernama Casey Corbin dan temannya yang bernama Connor disibukkan oleh uang-uang lama yang belum dihancurkan. Mengetahui kalau mesin penghancur mereka rusak, Casey segera memasukkan uang-uang lama yang baru dia bawa ke dalam berangkas. Gak lama kemudian, setelah Casey menghitung dan mengecek semua uang di tempat itu yang bernilai $600 juta, Casey memberikan hasil laporannya pada penanggung jawab di sana sekaligus temannya yang bernama Moreno. Dan karena uang yang mereka dapat semakin banyak, Moreno memerintahkan dua ahli bernama Sasha dan juga Fierce untuk segera memperbaiki mesin penghancur uang mereka. Morris, Agent Corbin reporting in. Good time? Sebelum badai datang, Casey yang punya firasat buruk menghubungi atasannya yang bernama Morris meminta untuk mengganti kode berangkas. Mendengar hal tersebut tanpa pikir panjang, Morris menyetujui permintaan Casey. Casey juga kemudian menghampiri Moreno di ruangannya yang lagi pusing alias rarudet karena dia selalu aja dimarahi oleh Morris. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba generator cadangan di sana mengalami sebuah masalah dan Moreno segera menyuruh Casey untuk menjemput seorang teknisi karena sambungan telepon dan internet mereka telah mati. Beberapa jam kemudian, Will yang teringat dengan kakaknya mengunjungi kediaman sang kakak yang bernama Breeze. Pada kesempatan itu, Will mengatakan jika mereka harus segera pergi sebelum badai datang. Kembali ke Departemen Keuangan Fasilitas Gulfport, terlihat beberapa orang yang memaksa masuk ke dalam departemen. Orang-orang itu ternyata adalah sekelompok penjahat yang saat itu juga nekat melumpuhkan para penjaga.
Mendengar sinyal darurat dari para penjaga, Moreno segera menyuruh Sasha dan juga Fierce agar tetap tenang. Tampak jelas kemampuan dari para penjahat itu sangat hebat, bisa dengan mudah melumpuhkan penjaga yang tersisa. Saat para penjahat berhasil meledakkan pintu secara mengejutkan, Connor, Sasha, dan juga Fierce ternyata bagian dari penjahat itu. Moreno yang gak bisa berbuat banyak dengan terpaksa menuruti permintaan mereka. Substitute an IO device by loading a hunger striver routine into one of the We're gonna monitors. be the richest punk to ever come out of film. Did real good, kid. I'm really proud of you. Di sisi lain, Will dan juga Brice lagi berusaha menutupi jendela di kediamannya. Casey yang baru tiba meminta tolong pada Brice agar memperbaiki generator di kantornya. Tanpa memperdulikan Will yang lagi bekerja sendirian, Brice bersedia untuk membantu Casey. Di waktu yang sama, Moreno dibawa ke depan berangkas untuk menyaksikan Sasha dan juga Fierce yang bisa membuka berangkas tersebut. Tapi karena berangkas itu baru aja diganti sandi oleh Morris, Fierce dan Sasha gagal menunjukkan aksinya dan mengetahui kalau hanya Casey lah yang saat ini bisa membantu mereka. Connor yang takut badai akan segera datang memaksa Moreno untuk mengatakan di mana Casey saat ini. She went to get the repair guy. She should have been back by now. Singkat cerita, Casey yang baru tiba di gerbang langsung memeriksa keadaan di sekitaran pos karena dia gak melihat satupun para penjaga di sana. Saat Casey akan kembali ke mobil dan menghampiri Brice, tiba-tiba Casey mendapat bidikan dari para penjahat. Beruntung sebelum Casey ditembak, Brice dapat menolongnya, tapi Sasha yang melihat kejadian itu langsung mengaktifkan pagar penghalang. Alhasil demi keselamatan Casey, Brice rela ditangkap para penjahat. Get in! Got her pinned! War monument! Now get the girl! You gotta jail! Easy! Para penjahat itu kemudian membawa Brice ke hadapan Moreno dan juga Connor. Setelah memastikan kalau Brice lah orang yang bisa memperbaiki generator, Connor langsung menyuruh Brice agar secepatnya memperbaiki generator itu. Thank you. What the hell was that about? The treasury's... Melihat Casey yang lagi berjibaku melawan para penjahat, Will yang baru selesai dengan pekerjaannya langsung gaspol untuk membantu. Dan dalam mobil, Casey menceritakan terus terang apa yang lagi terjadi saat ini. Mengetahui kalau Brice tertangkap, Will yang udah gak bisa lagi menghubungi bantuan lewat satelit di mobil karena rusak, segera membawa Casey ke kantor kepolisian terdekat. Gak butuh waktu lama, mereka akhirnya tiba di kantor polisi dan disambut baik oleh Dixon. Mengetahui kalau mereka berdua lagi dalam masalah yang sangat besar, Dixon menyuruh Will dan juga Casey untuk masuk ke ruangannya. Tanpa diduga, setelah menjelaskan tentang para pelaku, secara gak disangka Dixon ternyata merupakan bagian dari para perampok. Beruntung sebelum hal buruk terjadi, Casey dan juga Will dapat memberikan perlawanan dan segera pergi melarikan diri. Gak mau targetnya kabur terlalu jauh dengan dibantu oleh anak buah Connor, Dixon segera mengejar Casey dan juga Will. Terjadi aksi baku tembak yang sangat sengit di antara mereka. Di tengah derasnya hujan, Casey bisa membuat Dixon kewalahan. Sampai di suatu momen karena peluru mereka udah benar-benar habis, dengan nekat Will menyuruh Casey untuk memasang sabuk pengaman hingga kemudian... Sebelum pergi, Casey turun dari mobil mengambil persenjataan milik Dixon sembari mengambil talkie-walkie mereka. Setelah memastikan jika Dixon dan seorang anak buah Connor udah gak berdaya, Casey dan juga Will segera pergi dari tempat itu. Di tengah perjalanan, Casey yang baru menyadari jika para peretas itu, Sasha dan Fierce maksudnya, bisa terhubung ke internet saat sistem jaringan di sana terputus. Dengan bantuan alat yang ada di mobil, Will segera mencari sebuah pemancar atau menara jaringan yang masih aktif untuk menggagalkan mereka.
Sadar jika Dixon telah gagal dan sekarang dalam keadaan ripuh, Connor ditemani beberapa anak buahnya segera menjemput mereka. Di waktu yang sama setelah menelusuri kota, Will dan Casey akhirnya menemukan satu menara yang masih aktif. Sebelum beraksi, Will menyuruh Casey untuk diam di mobil mengendalikan mesin derek, sementara dia akan mengaitkan kawat ke menara. Di tengah aksinya yang menegangkan itu, Will hampir aja terjatuh karena sebuah benda yang tersapu oleh badai. Beruntung dengan tekad yang kuat, Will bisa mengendalikan keadaan dan kembali menaiki menara. Tapi gak lama kemudian saat menara itu akan ditarik, Connor, Dixon, dan beberapa anak buahnya tiba di sana dan langsung menyerang. Akhirnya setelah berusaha keras mereka bisa merobohkan menara itu sekaligus menggagalkan misi para penjahat yang lagi berusaha meretas Sandy berangkas. Mengetahui mereka telah berhasil menghentikan Sasha dan juga Fierce, Connor dan anak buahnya langsung memberondong Casey dan juga Will. Tetapi dengan kemampuan mereka yang cukup mumpuni, Casey dan Will bisa melarikan diri. We got 2 civilians possibly armed. Di sisi lain, tanpa diduga Breeze menyelinap masuk ke ruangan basement untuk membebaskan para penjaga yang dikurung. Sayangnya perbuatan Breeze dilihat oleh Fierce yang langsung mengaktifkan pagar listrik. Sementara di luar, tampaknya badai perlahan-lahan mulai membesar dan para kepolisian korup setempat mulai berdatangan. Connor yang baru tiba di gedung departemen menyampaikan kekecewaannya atas kematian beberapa anak buahnya. Di tengah perbincangan, secara mengejutkan, Dixon bersama para kepolisian korup malah mengkhianati Connor. Mamam tah. Boys, what the hell? Ternyata Dixon telah lama merancang rencana agar dia bersama kepolisian di sana bisa mendapatkan banyak uang sekaligus menangkap Connor. Dan tahu akan hal itu, Connor yang emosi langsung menembak Dixon. Dalam situasi genting itulah salah satu anak buah Dixon yang ketakutan menawarkan kesepakatan dan mau bekerja sama dengan Connor. I think we can work with that. Berkat HT milik Dixon, Casey menghubungi Connor untuk menawarkan kesepakatan. Pada kesempatan itu, Casey mengatakan kalau dia ingin Connor membebaskan semua sandera dengan imbalan dia akan bersedia membantunya. Mendengar hal tersebut, tentu aja Connor menolak permintaan Casey dan menjawab jika Casey hanya diperbolehkan memilih 2 di antara para sandera. Atas hal itu, Casey menyuruh Connor membawa Breeze dan juga Moreno ke sebuah mall untuk ditukar dengannya. 6.5 footed. Used to take it out on the Gulf in the summer times. Setelah memastikan Breeze dan juga Moreno masih hidup tanpa sepengetahuan Connor, Casey dan juga Will membuat sebuah rencana. Tampak jelas mereka berdua memakai baju khusus yang dikaitkan dengan tali. Gak lama kemudian saat para polisi korup tiba di tempat dengan membawa Breeze, secara mengejutkan ya, Casey dan Will akhirnya bisa membuat para polisi korup yang ada di sana tersapu badai Temi. Melihat Breeze bisa kabur dengan selamat, Will dan Casey segera memasuki gudang untuk beristirahat terlebih dulu. Let's move real quick. I think the ice storm's gonna be over. Di sela-sela waktu istirahat itulah Will menjelaskan jika sebentar lagi sebelum badai berakhir mereka harus melalui mata badai. Walaupun terlihat cerah dan hangat, mata badai sendiri bisa menjadi tembok mata di sekitaran cincin badai seperti layaknya bom atom. Atas hal itu, Casey dan Will segera pergi untuk mencari bahan peledak demi menghentikan para penjahat. Gas, get more bang for your buck. Found it. Singkat cerita, saat Will dan juga Casey baru aja selesai mengumpulkan bahan peledak, mereka berdua dihampiri oleh para anak buah Connor yang ingin menangkap Casey. Beruntung Casey dan Will segera bersembunyi, membuat para penjahat kesulitan. Di tengah situasi tegang itulah tiba-tiba air laut yang pasang masuk menyapu bersih mereka semua. Atas
Atas kejadian itu, Casey dan Will terpisah karena mereka berusaha menyelamatkan diri mereka masing-masing. Setelah berjuang cukup keras, Will bisa meraih sebuah batang kayu dan menaiki mobilnya. Sementara Casey yang terpisah sangat disayangkan harus ditemukan oleh si tangkura Connor. Gak lama kemudian, setelah kepergian para penjahat dengan menggunakan sebuah perahu, Brice menelusuri sekitaran tempat itu. Kemudian gak berselang lama, dia menemukan Will yang lagi meringkuk di atas mobil, dan melihat keadaan Will yang begitu mengkhawatirkan, Brice langsung membawanya pergi. They got it! First things first, buddy! First things first! Sementara dalam gedung departemen, Casey dipaksa Connor untuk segera membuka berangkas, hingga dengan terpaksa Casey membawa tab yang sebelumnya dia simpan. Dia pun menuruti permintaan Connor, tapi setelah berangkas itu berhasil terbuka, secara gak disangka Connor mengingkari janjinya dan malah menembak Moreno. Kembali ke Brice, dia memberikan beberapa baju hangat beserta persenjataan pada Will. Oh iya, ternyata Brice ini adalah seorang mantan tentara Amerika yang sangat hebat loh dulunya, Brad. Makanya kita di sini gak heran melihat beberapa perlengkapan alat-alat senjata Brice yang lengkap. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba langit menjadi terang menandakan mata badai yang udah datang. Sebelum terlambat, mereka segera pergi untuk menyelamatkan Casey dan menghentikan para penjahat. We could just let the whole pack of them go. They sure as shit got the money. 3 buah truk digunakan oleh Connor dan beberapa anak buahnya untuk mengangkut semua uang senilai $600 juta itu. Connor berada dalam truk paling depan, sementara Casey berada di truk yang kedua, dan truk yang terakhir dikemudikan oleh Fierce yang malah bermesraan dengan Sasha. Mengetahui hal itu, tentu aja Brice segera memacu mobilnya, menyuruh Will agar segera melompat ke mobil Fierce. Setelah Will berhasil melompat dengan sedikit kesulitan, Brice membulatkan tekadnya melompat ke arah Will. Beruntung atas kerjasama yang sangat baik, mereka berdua bisa berada di mobil Fierce tanpa diketahui siapapun. Tanpa menyia-nyiakan waktu, Brice dan Will segera menuju kursi depan, melumpuhkan Fierce dan juga Sasha. Dalam truk lain, secara gak diduga, Casey malah bertarung dengan seorang anak buah Connor yang kita sebut aja Opik lah, kayak biasa ya. Di tengah pertarungan mereka, diam-diam Will kini udah ada di atas truk mereka. Merasa Casey dalam bahaya setelah melumpuhkan sang sopir, Will segera masuk ke dalam truk. I'm here, Casey! Melihat Opik sangat keras kepala dan pantang menyerah untuk membunuh Casey, Will memberi aba-aba pada Casey agar bisa membalikan keadaan. Alhasil dengan kerjasama yang edun sekali, mereka bisa membunuh si Opik. Menyadari kedua truknya telah dibajak oleh kelompok Will, Connor segera mengambil sebuah senapan untuk menembak Brice. Untungnya saat Brice dalam keadaan terpojok, Will dan Casey datang untuk membantu. Dikarenakan tembok mata badai semakin dekat, Will dan Brice membuat sebuah rencana mendadak agar bisa menghentikan Connor. Mereka berdua pun langsung mengapi truk yang ditumpangi oleh Connor agar dia melambatkan laju mobilnya. Alhasil saat Connor berusaha untuk menyalip mereka, Will dan Brice menghalangi jalan Connor, membuatnya berada di belakang dan diterpa tembok mata badai. Secara gak disangka, saat tembok mata itu semakin mendekati mereka, tiba-tiba truk yang ditumpangi Brice malah mengalami kerusakan. Atas hal itu, Casey dan Will bahu-membahu berusaha untuk menyelamatkan Brice. Setelah berhasil selamat, secara mengejutkan tembok mata badai menerpa mobil yang ditumpangi Fierce dan juga Sasha.
Beberapa waktu kemudian setelah badai reda, akhirnya Breeze, Will, dan juga Casey bisa tenang menikmati perjalanan. Pada kesempatan itu, Casey mengatakan pada mereka kalau dalam truk yang mereka tumpangi saat ini ada uang senilai $200 juta. Mengetahui hal tersebut, Breeze, Casey, dan Will menganggap uang senilai $200 juta yang mereka bawa saat ini adalah hadiah untuk mereka. Wow! Dan akhirnya film ini pun They teach you that in PhD school. Yes, ma'am. tamat. Oke, dan pesan yang bisa kita ambil dari film kali ini adalah jangan pernah sekali-kali pun berani melakukan aksi perampokan atau pencurian, apalagi saat badai datang melanda. Dah gitu aja. Oke bradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up.